عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang zahir mempengaruhi batin. Sementara orang-orang batiniyah meyakini keliru, yaitu zahir batin mempengaruhi zahir. Oleh karena itu, orang-orang kebatinan tidak terlalu perhatian terhadap amal zahir. Beda dengan ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah meyakini amal zahir mempengaruhi batin. Itu yang bisa kita lakukan. Adapun tangan, kaki, mata, lisan pasti akan baik kalau hati baik. Ini hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu, kita nggak ada yang tahu. Maka jangan sampai salah dengan hadis itu dengan kesimpulan, ya udah kita perbaiki hati kita. Kalau hati kita udah baik nih, otomatis tangan, kaki, lisan, mata semua ikut baik. Nah, gimana caranya? Gimana caranya kita bisa memperbaiki hati? Kita hanya bisa memperbaiki tangan, kaki, lisan, mata, dan seterusnya. Karena hati kita tiap saat, tiap detik dibolak-balikkan oleh Allah. Jadi bukan kita yang membolak-balikkan hati kita, tapi Allah sendiri. Ya gimana? Kita bisa. Yang bisa kita lakukan adalah gimana caranya supaya mata kita tidak melihat yang haram. Gimana caranya supaya tangan dan kaki kita pakai untuk ruku, sujud, i'tidal, berjalan ke masjid, majelis ilmu. Gimana caranya supaya lisan kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, tidak berbohong, dan seterusnya. Adapun hati hanya Allah yang bisa, hanya Allah yang tahu. Ya, kita tinggalkan, kita masuk hadis ke-8. Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang rajul, seorang laki-laki. Ini betul-betul laki-laki. Ya. Insyaallah perempuan enggak masuk di sini. Beda ketika Nabi berbicara tentang rajul, laki-laki yang yatasaddaqu biyaminihi la ya'lamuhu shimaluhu. Laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Apakah perempuan masuk? Jawabnya masuk. Adapun di sini perempuan tidak masuk.
Kok begitu? Nah, kita lihat selanjutnya ya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul. Rasulullah alaihi salatu wasallam ditanya tentang seorang rajul, seorang laki-laki yuqatilu syaja'atan. Berperang, berjihad, berperang. Perempuan tentu tidak ada jihad, tidak ada perang. Jihadnya perempuan apa? Haji, umrah. Itu jihadnya perempuan. Dengan melempar jumroh, dengan tawaf, dengan sa'i, dengan bermalam di Mina, berjalan kaki dari Arafah ke Musdalifah, ini sudah dihitung jihad bagi perempuan. Yuqatilu syaja'atan. Ada seorang laki-laki yang berjihad, berperang karena syaja'ah. Berani, hobi berperang, badannya kuat, rajin berlatih, bela diri dan seterusnya. Intinya dia laki-laki yang apa bahasa kita suka berantem. Kan di antara laki-laki ada yang hobi berantem, ada yang tidak. Nah, ini ada orang berjihad, berperang, kebetulan dia syaja'ah. Mungkin ada di antara antum yang sifatnya syaja'ah. Jadi kalau ada rame-rame, ada berantem itu senang. Ada yang begitu kan, hobi begitu kan. Dari kecil udah kelihatan gitu. Hobi berantem, ada masalah selesaikan dengan berantem. Kebetulan ini berantem dengan orang-orang kafir. Kebetulan ini berantem janjinya surga. Kebetulan ini berantem dalam rangka meraih ridho Allah. Kayak apa senangnya, gitu ya, senang sekali. Selama ini berantem ngumpet-ngumpet, dosa, ya kan? Ini berantem janjinya surga. Itu saja, itu yang pertama. Wa yuqatilu hamiyatan. Laki-laki yang berperang karena hamiyah. Hamiyah itu dia tidak rela negerinya diinjak-injak oleh orang luar, kampungnya diinjak-injak oleh orang luar, atau keluarganya direndahkan oleh orang lain. Artinya dia membela sukunya, bangsanya, marganya, keluarganya, dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang pertama karena hobi, yang kedua karena membela bangsanya, sukunya. Seperti apa yang terjadi di negeri kita, mungkin 80 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, kan berperang karena tidak mau dijajah oleh orang-orang kafir, Belanda, Jepang, dan seterusnya, kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yuqatilu riya'an. Berperang karena riya. Jadi dia ingin mempertontonkan kepada orang-orang cara berperang seperti ini. Ini riya di sini bukan riya pokoknya tidak ikhlas, pasti masuk neraka, dosa, enggak ya. Karena ada kisah di mana ada seorang sahabat, Anas bin Nadhr, dijamin masuk surga, mati dalam jihad. Sebelum jihad, dia pernah berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasul, sayang aku tidak ikut perang Badar.
Mungkin waktu terjadi perang Badar dia belum masuk Islam, atau memang tidak ada kesempatan. Karena orang-orang sahabat yang tidak ikut perang Badar tidak tercela, termasuk Utsman. Utsman tidak ikut perang Badar dan tidak ada yang mencela. Siapapun yang tidak ikut perang Badar tidak tercela. Beda dengan perang Uhud, beda dengan perang Ahzab. Ya, panjang ceritanya. Intinya siapapun yang tidak ikut perang Badar tidak tercela. Termasuk Anas bin Nadir. Nah, Anas bin Nadir pernah mengatakan, ya Rasul, seandainya sayang aku tidak ikut perang Badar, seandainya aku diberi kesempatan untuk berperang, orang-orang akan melihat bagaimana caraku berperang. Nah, ini kan ada sesuatu yang ingin dia pamerkan. Gitu ya. Artinya Anas bin Nadir ini tidak seperti layaknya prajurit. Gitu. Layaknya prajurit ya berperang, udah kena tombak di perutnya, ya udah, nggak bisa ngelawan lagi ya. Atau kena panah di dadanya 1 atau 2, ya udah. Walaupun mungkin belum langsung mati. Oh, Anas bin Nadir ini bid'an wa samanin, 80 lebih ya. Di badannya itu ada panah, ada tombak, ada pedangan, dihitung itu 80 lebih, hampir 90. Dan orang nggak ada yang tahu ini siapa. Orang nggak ada yang tahu, udah rusak wajah. Akhirnya disimpulkan ini adalah Anas bin Nadir karena persaksian adik perempuannya, yaitu dengan ujung bananah, ujung jari itu ada hitam. Namanya saudara dari kecil bersama, kita nggak tahu gitu. Ujung jarinya itu ada tanda hitam. Baru diyakini bahwa itu Anas bin Nadir. Artinya Anas bin Nadir ini kena panah maju lagi, kena tombak masih maju lagi, masih bisa membunuh lawan gitu. Kena pedang maju lagi, sampai roboh 80 lebih. Nah, apa yang dilakukan oleh Anas bin Nadir ini sudah direncanakan sebelum kejadian perang Uhud. Ini perang Uhud ya. Dengan mengatakan, ya Rasul, seandainya Allah berikan kesempatan kepadaku untuk berperang, akan aku tunjukkan bagaimana caraku berperang. Nah, ini yang ketiga ya. Yang pertama saja'ah, yang kedua hamiyah, yang ketiga riya. Ingin mempertontonkan gitu. Cara berperang seperti ini. Nah, ayyudhalika fi sabilillah. Di antara 3 niat itu, 3 sifat itu ya Rasul, mana yang jihad fisabilillah? Yang akan diterima oleh Allah jihad fisabilillah yang mana? Mungkin si penanya ini berharap Rasul milih salah satu. Oh, yang hamiyah. Oh, yang saja'ah. Oh, yang riyaan. Atau 3-3-nya nggak ada semua. Jawabannya anu. Rupanya 3-3-nya tidak ada yang dibenarkan dan 3-3-nya tidak ada yang disalahkan. Nah, ini yang dimaksud bahwa Nabi memiliki mukjizat jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Ucapannya ringkas, padat, sedikit, tidak bertele-tele, tidak panjang lebar, tapi isinya dalam luar biasa. Ini tidak ada yang punya kecuali Nabi SAW. Nabi Musa nggak punya, Nabi Ibrahim nggak punya, Nabi Nuh nggak punya, siapapun nggak punya. Yang punya hanya Nabi SAW. Dan ini ada 5. Ya. Ada 5 hal yang Allah tidak berikan kepada nabi-nabi yang lain. Allah hanya berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ini, jawami'ul kalim.
Ucapan yang ringkas, padat, sedikit, tidak bertele-tele, tidak panjang lebar, tapi isinya dalam luar biasa. Apa jawaban Nabi yang jawami'ul kalim ini? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Barang siapa yang berperang dengan tujuan utama supaya kalimat Allah itu tegak. Kalimat Allah itu apa? Ya, kalimat Allah banyak lah. Ada Allahu Akbar, ada Subhanallah, ada Astagfirullah, ada Alhamdulillah. Yang tertinggi apa? La ilaha illallah. Ini yang tertinggi. Yang jika tidak ada ini, percuma Subhanallah, percuma Alhamdulillah, percuma Astagfirullah, percuma semua. Ketika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat bagus itu, tapi belum pernah mengucapkan la ilaha illallah, percuma, gak ada gunanya. Kekal di neraka selama-lamanya. Nah, orang yang berperang, tujuan utamanya supaya la ilaha illallah itu tegak, orang-orang masuk Islam, fahuwa fi sabilillah. Itulah perang jihad fi sabilillah. Mau saja'ah, mau hamiyah, mau riyaan, atau mungkin yang lainnya. Tapi al-ba'ithul awal, niat awal itu ini. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Nah, maka jangan samakan antara jihad dengan sholat, antara jihad dengan saum, antara jihad dengan baca Al-Quran, antara jihad dengan azan, qomat, tawaf, sa'i. Kalau itu nggak boleh ada niat lain. Ya, ada niat hamiyah, riyaan, saja'ah, ya tentu ditolak. Beda dengan jihad. Jihad masih boleh. Gitu. Jadi seperti Anas bin Nadir tadi. Anas bin Nadir tadi riyaan. Aku akan tunjukkan kepada orang-orang, ya Rasul, bagaimana caraku berperang. Nah, berarti kan seolah pamer. Ya. Apakah Anas bin Nadir kemudian tercela masuk neraka? Tidak. Masuk surga. Kenapa? Karena tujuan utama supaya kalimat Allah itu tegak di muka bumi ada. Ya. Kenapa? Karena jihad itu bukan perang jihad itu bukan ibadah mahdoh. Kalau ibadah mahdoh nggak boleh tercampur dengan yang lain. Harus betul-betul satu, ridho Allah, surga, pahala, nggak boleh ada yang lain. Ya. Adapun ghairu mahdoh, antum sodako, tentu ingin ridho Allah, ingin surga, ingin pahala, tapi ingin juga si fulan yang kita sodakoin ini nggak lapar lagi. Gitu ya. Si fulan yang kita kasih sedekah ini mudah-mudahan nanti jadi rajin sholat misalnya ya. Si fulan yang kita sedekah ini mudah-mudahan nanti nggak capek lagi nyari duit karena lagi sakit. Ya. Ibadah ghairu mahdoh boleh ada tujuan lain. Gitu ya. Yang betul-betul hanya pahala, ridha Allah, surga, nggak boleh kecampur apapun, adalah yang mahdoh. Maka antum harus paham betul mana yang mahdoh, mana yang ghairu mahdoh. Jangan sampai terbalik, bahaya terbalik. Ya. Nggak apa-apa, kan ini mahdoh, nggak taunya ghairu mahdoh. Ya. Bahkan ya, seandainya antum melakukan kebaikan ghairu mahdoh. Saat antum melakukan kebaikan ini, antum nggak ingat Allah, nggak ingat pahala, nggak ingat ridho Allah, nggak ingat surga, ya.
antum cuman ingin nolong dia. Ya, ambil contoh, antum lagi jalan-jalan, ada orang jatuh dari motor, berdarah-darah. Antum kasihan sama orang ini, udah pingsan, darahnya mengalir deras. Antum bawa ke rumah sakit terdekat. Ya. Detik itu nggak ingat Allah, nggak ingat pahala, nggak ingat surga. Ya, jadi betul-betul supaya orang ini cepat diobati. Ya. Dapatkah pahala? Dapatkah pahala? Dapatkah pahala? Dapat. Dapat. Kenapa? Karena ini ghairu mahdhur. Gitu. Beda kalau sholat, tawaf, sa'i, azan, qomat, lempar jumrah, mencium acara sholat. Ini nggak boleh dilakukan tanpa niat ridho Allah, pahala, surga. Kalau untuk ghairu mahdhur, boleh. Boleh. Ya. Artinya berpahala. Nah, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Barang siapa berperang dengan tujuan utama supaya kalimat Allah itu tegak di muka bumi, maka dia berarti jihad fisabilillah. Mau syaja'ah, mau hamiyah, mau riya'an, atau mungkin ada niat-niat lain. Ya. Bahkan Nabi tersenyum ketika para sahabat bergembira dia saat datang rampasan perang. Nabi tidak marah karena fitrah manusia, pengen dapat emas, pengen dapat perak, pengen dapat unta, syukur-syukur dapat wanita cantik, tawanan perang, ghanimah, gitu ya. Dan nggak tercela. Ya, ketika para sahabat itu berharap wanita cantik sebagai ghanimah, gitu ya. Bahkan ada kesan rebutan. Ya. Siapa waktu itu? Sofiyah binti Huyai, setelah berperang melawan Yahudi, menang, lalu dapat tawanan, ghanimah, rampasan perang, wanita-wanita, salah satunya Sofiyah. Ya. Nah, Sofiyah ini cantik luar biasa. Lalu diambil oleh Dihyah Al-Kalbi, salah satu sahabat. Nah, sahabat yang lain nggak terima. Ya. Maka beberapa sahabat melapor kepada Nabi SAW. Ya Rasul, kecantikan Sofiyah luar biasa. Ya. Artinya beberapa sahabat ini nggak rela kalau Sofiyah ini di tangan Dihyah Al-Kalbi. Kalau di tangan Nabi tentu rela. Ya, masuk mau bersaing sama Nabi, ya kan? Ya tentu ngalah, ya kan? Ya rela lah. Ya kita nggak usah Nabi, guru kita ulama gitu kita ngalah ya. Ini Nabi. Nah, maka setelah Nabi melihat kecantikan Sofiyah, beliau jadikan istri beliau, salah satu istri beliau. Ya, apakah ini tercela? Tidak. Tidak. Ini konsekuensi bagus dari sebuah jihad. Ya. Maka jihad ini luar biasa. Menang, dapat ghanimah melimpah ruah, termasuk wanita cantik. Kalah, mati, surga. Apa yang ditakuti dari jihad? Menang, dapat, ya misalnya negara Islam Indonesia melawan mana negara kafir, mana Australia misalnya. Menang, ya, maka ya seluruh Australia milik Indonesia. Apa enggak luar biasa? Dan itulah sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, cepat sekali. Maka enggak ada kejayaan Islam itu dulu lewat ekonomi, lewat teknologi, enggak ada. Lewat pertanian, enggak ada.
lewat jihad, maka cepat sekali. Milik orang kafir jadi milik kaum muslimin. Kalau menang. Kalau kalah, mati surga. Jutaan kali lebih hebat, lebih dahsyat dari negeri-negeri kafir yang kaya raya itu. Apa yang ditakuti dari jihad? Justru yang takut adalah Yahudi, Nasrani. Mendengar kata jihad itu mereka gemetar. Mendengar kata jihad mereka ketakutan luar biasa. Maka mereka berusaha sekuat tenaga gimana supaya jihad ini tidak ada di dunia Islam. Sebagaimana yang kita lihat dari dibikinlah hadis-hadis palsu. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Katanya sepulang dari perang Uhud atau Badar gitu ya. Nabi bersabda katanya, ini hadis palsu. Kita baru saja pulang dari perang kecil. Kita akan menghadapi perang besar. Perang Uhud yang luar biasa itu oleh Nabi dibilang perang kecil katanya. Kita akan berhadapan dengan perang besar. Para sahabat bertanya, apa perang besar itu ya Rasul? Jihad besar itu? Dijawab, jihadun nafsi. Perang melawan hawa nafsu. Itu jihad yang besar. Ini batil, maudhu, palsu, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sanad dan secara matan. Kalau secara sanad sudah jelas ya. Secara matan coba. Orang meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan jabatan, meninggalkan harta, meninggalkan status sosial, kemudian maju ke medan perang, siap mati mengorbankan nyawa satu-satunya. Apa dia belum mengalahkan hawa nafsu? Ya tentu sudah. Hawa nafsu yang luar biasa besar, dia sudah berhasil dia kalahkan. Maka dia tinggalkan anak, istri, jabatan, kedudukan. Siap mati demi agama Allah. Ya. Di mana dikatakan jihad perang kecil, lalu menahan hawa nafsu perang besar. Ini batil sebatil-batil. Ya, muttafaqun alaih, hadis sini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada beberapa fawaid. Yang pertama, al-a'malu sholihatu tuhtasabu bin niyyatis salihah. Amal yang soleh, yang baik, harus berdasarkan niat yang baik. Amal yang baik, niatnya tidak baik, nol. Bukan nol, dosa. Salat misalnya, saum misalnya, jihad misalnya, haji misalnya, tapi niatnya tidak baik. Bukan karena Allah. Nol, bahkan dosa. Sebaliknya, niatnya baik, niatnya ikhlas, tapi perbuatannya tidak baik. Niatnya baik, tapi perbuatannya tidak baik. Kalau yang ghairu mahdhah misalnya niatnya baik mau nyumbang masjid, niatnya baik mau nyumbang pesantren, mau memberi makan fakir miskin, tapi amalnya tidak baik. Apa? Judi dulu, korupsi dulu, mencuri dulu. Ini pun dosa. Walaupun niatnya baik. Itu yang ghairu mahdhah. Kalau yang mahdhah, ya tidak baik berarti tidak sholat, tawaf, sa'i, azan, qomat. Itu tidak baik. Kalau caranya tidak mencontoh Nabi SAW. Walaupun ikhlas karena Allah, azannya, qomatnya, tawafnya, umrahnya, tapi tidak sama dengan cara Rasul dan para sahabat, maka juga tidak diterima. Maka niat
baik tidak bisa merubah perbuatan buruk menjadi baik. Niat baik tidak bisa merubah perbuatan buruk menjadi baik. Yang kedua, fadlul jihadi yakunu liman qatala fi sabilillahi i'la'an li kalimatillah liyakuna ad-dinu kulluhu lillah. Keutamaan jihad adalah bagi orang yang berperang di jalan Allah dengan tujuan utama meninggikan kalimat Allah, menegakkan kalimat Allah, walaupun tadi ada pamer-pamernya, ada hobi senang, karena memang dari kecil hobi berantem, alhamdulillah ini ada perang jihad, atau ada senang nanti dapat ghanimah, ya. Yang penting tujuan utama li'ila'i kalimatillah harus ada, jangan sampai hilang. Kemudian istihbabus su'ali 'anil 'illati fil 'amal. Disunahkan menanyakan ilat. Masih ingat ilat ya? Apa bahasa kita ilah? Alasan. Alasan dilakukannya sebuah amal. Ya. Karena amal itu kadang ada ilatnya, kadang nggak ada ilatnya. Ya. Kenapa kita tidak boleh minum bir misalnya, atau whisky misalnya, ya? Ada ilatnya nggak? Ada, karena bikin mabuk. Gitu. Minuman itu memabukkan. Jangan bilang alkohol ya. Alkohol kan nggak ada dalam syariat. Pokoknya itu memabukkan. Gitu ya. Itu ilat. Itu ilat. Ya. Kenapa Rasulullah tidak sholat berjamaah taraweh setiap malam di bulan Ramadan? Ada ilatnya nggak? Ada. Apa? Beliau khawatir nanti ini diwajibkan oleh Allah. Ya. Kenapa kita tidak boleh makan babi? Ada ilatnya nggak? Nggak ada. Untuk babi, darah, nggak ada ilatnya. Jadi perintah dan larangan kadang mengandung ilat, kadang tidak mengandung. Kenapa subuh 2 rakaat, kenapa jumroh dilempar, kenapa hajar aswad dicium, kenapa tawaf, kenapa sa'i, nggak ada ilatnya. Jangan ditanyakan. Beda dengan kenapa Nabi tidak mau sholat berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Ada ilatnya. Ya. Kenapa kita sholat sunat disuruh di rumah saja, tidak di masjid? Kenapa? Adakah ilatnya? Ada. Ya. Untuk menyembunyikan amal sunnah. Ya, kalau sholat 5 waktu berjamaah di masjid kan nggak bisa disembunyikan. Sholat Jumat nggak bisa disembunyikan. Umroh haji tidak bisa disembunyikan. Tapi qiyamul lail misalnya, sholat sunat misalnya, sedekah misalnya, kan bisa disembunyikan. Sembunyikanlah. Itu lebih baik, walaupun tidak wajib ya. Jadi Nabi mengatakan sebaik-baik sholat sunat adalah di rumah, itu ada ilatnya. Ada ilatnya. Kenapa Nabi tidak mau membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul? Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul sudah pantas dibunuh. Para sahabat sudah mengusulkan. Bahkan anaknya sendiri
Subhanallah. Anaknya itu artinya desas-desus bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul harus dibunuh. Ya sholat ya, dia maksudnya dia muslim secara dohir, walaupun secara batin ya munafik lah. Sholat berjamaah, ya ikut jihad juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi semua orang tahu dia munafik, bikin onar, bikin ulah. Nah maka banyak sahabat mengusulkan, gimana kalau dibunuh saja. Nah ini rupanya sampai ke anaknya. Kalau nggak ada desas-desus nggak mungkin sampai ke anak ya kan. Kan biasanya untuk anaknya kan dirahasiakan. Ya kita ngobrol aja, oh dia begini. Begitu sama anaknya kan nggak mungkin ya kan. Ini sampai anaknya aja tahu. Maka anaknya namanya siapa? Abdullah juga. Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, tanyakan ke kampungku, ya, siapa anak yang paling berbakti kepada orang tuanya, menghormat, memuliakan, cinta kepada ayahnya? Insya Allah mereka akan menjawab, aku, Abdullah. Tapi ya Rasul, jika betul engkau mau membunuh ayahku, maka jangan suruh siapa-siapa. Ya. Jangan suruh siapa-siapa. Aku siap." Ini luar biasa ya. Ayahnya munafik luar biasa, anaknya taat luar biasa, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Aku siap. Ya. Tapi Nabi tidak mau bunuh. Ada ilatnya? Ada ilatnya? Alasannya? Ada. Aku tidak mau orang-orang bilang Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Kan di mata orang-orang Arab, Abdullah bin Ubay bin Salul ya sahabat. Nggak ada bedanya dengan Ali, Utsman. Nggak ada bedanya. Bedanya apa? Sama-sama muslim. Kan bagi orang Arab pokoknya baca la ilaha illallah apa tidak gitu. Ya nggak ubahnya seperti orang Kristen misalnya, orang Hindu misalnya ngelihat orang Islam, ya pokoknya Islam atau bukan gitu. Islamnya seperti apa kan mereka nggak tahu. Ini luar biasa ya Nabi ya. Walaupun beliau Nabi, Rasul, terima wahyu, tapi tetap pakai pertimbangan. Gitu ya. Nah, yang sedang kita bahas ini juga ilat. Ilat dari sebuah jihad. Apa? Agar kalimat Allah itu tegak. Jangan sampai kalimat Allah itu tidak tegak. Artinya menjadi roboh, menjadi hina, menjadi tidak ada syiarnya. Ini yang menjadi ilah. Kemudian wujubu taquddumil ilmi 'alal amal. Wajibnya mendahulukan ilmu daripada amal. Ya. Maka tidak boleh kita beramal dulu baru berilmu. Harus berilmu dulu baru beramal. Yang terakhir, dammul hirsi 'ala dunya wa 'ala al-qital li hududhin nafsi fi ghairi ta'atillah. Tercelanya rakus terhadap harta dunia, termasuk berperang jihad, kecuali untuk taat kepada Allah. Jadi bukan karena nafsu dunia. Wallahu. Ya silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.